Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salingers, jumpa lagi di segmen Tadarus Instagram Mubadalah ID. Kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Dak? Kita mau ngomongin isu hot. Isu hot. Ya, kita mau ngomongin karena ini momentum juga ya. Jadi kemarin juga teman-teman di luar sana mungkin banyak yang udah ngebahasin. Ini kayaknya setiap tahun ya, Mbak ya? Iya, Momen iya, setiap tahun kita ngerayain Hari Kasih Sayang. Ini juga emang kayaknya menimbulkan pro kontra juga ya. Kita juga kemarin buat konten terkait Special Day Hari Valentine. Tapi sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan hukum-hukuman. Hukum-hukuman. Jadi di sini mungkin kita akan lebih apa nih, Mbak? Lebih sharing soal apa nih? Soal pengalaman, kisah cinta. Ya random lah pokoknya. Ya biasa ya. Di Tadarus Instagram Mubadalah itu kita tuh kayak random talking gitu tentang deep talk. Tentang apapun yang interaksi kita dengan followers di Instagram mubadalah.id ya, seperti itu. Nah, kemarin itu memang kita kebetulan kayak tiap tahun di semuanya ya, hampir semuanya tuh kayak rame juga gitu. Negara kayaknya. Iya gitu. Kalau misalkan momen-momen Hari Ibu, Hari Valentine itu pasti itu juga bagian dari momen konten ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat tahun ini nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, Kalau tahun sebelumnya tuh kayak masih ada nih pro kontra hukumnya gitu. Kalau sekarang paling orang-orang bilangnya itu Valentine bukan budaya Islam Kak gitu doang sih, nggak yang kemudian bahas tentang sejarah dan lain sebagainya. Itu kayaknya udah kelar deh, karena itu kan terjadi tiap tahun ya. Itu jadi kayak orang udah bosen dan udah tahu lah gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat sebuah perayaan itu jangan lihat dari sisi hukum aja gitu ya. Kan misalkan memang gitu, kalau misal kita berbicara tentang Hari Valentine itu yang notabene kayak kasih sayang gitu ya. Itu kan memang nggak, sebenarnya kalau momennya itu hari itu khusus hari itu gitu kan ya, kan pasti orang bilangnya di hari-hari lain juga harusnya juga sama gitu ya. Harus kasih sayang kayak gitu. Cuman kemarin aku juga sempat ngeliat potongan video fatwa Mesir itu ternyata kan kayak perayaan-perayaan hari tertentu itu sebenarnya bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan sih gitu, kayak ya ada momen dimana kita itu lebih intens mungkin. Kalau di hari-hari biasanya kita lupa kasih ucapan sayang gitu kan, ataupun kasih hadiah. Kalau ada momen itu berarti oh iya nih pengingat, reminder gitu kan ya. Iya. Aku juga ngelihatnya kayaknya lebih ke sisi itu lebih ke sisi itu. Jadi kadang kan ada ya kita tuh yang sama orang tua aja tuh kita malu buat ngomongin kita sayang gitu. Kayaknya kalau lihat teman-teman mengungkapkan rasa kasih sayangnya ke orang tua itu jadi trigger gitu, pemicu gitu buat kita ngelakuin hal yang sama. Ya hanya buat ayang gitu. Ya sama aja kan misalkan di Hari Ibu ya. Di Hari Ibu itu kan mungkin kita kalau dibilang kenapa sih harus ada Hari Ibu. Nah, nggak perlu mempermasalahkan Hari Ibu hukumnya apa, merayakannya hukumnya apa, nggak gitu konsepnya gitu. Maksudnya nggak cukup gitu. Kemudian ketika kita merayakan sebuah hari itu kita bilangnya ini hukumnya apa, ini bukan budaya Islam kan, ini budaya ini budaya itu, kayaknya nggak perlu lah hal-hal tuh kayaknya semua dipandang itu kan. Segala sesuatu tergantung niatnya ya. Innamal amal binniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya misalkan kita bilang Valentine untuk ngucapin kasih sayang ke orang tua kan baik gitu ya. Ataupun kasih sayang ke misalkan pasangan itu juga kan baik ya. Mungkin di hari-hari biasanya nggak ngasih hadiah gitu kan ya. Terus karena ada Valentine nih jadi mumpung gitu, reminder gitu kan yang ngasih gitu ya. Itu sih, jadi kita bukan memfokuskan harinya kemudian disangkut pautkan dengan hukumnya apa ya, tapi lebih ke isinya, substansi dari hari itu gitu ya. Misalkan kayak ya kita hanya sebatas menggunakan hari itu tapi konsepnya ya cinta begitu, menebar cinta. Misalkan kayak ada nih nanya gitu pertanyaan, gimana Kak hukumnya ngasih coklat di hari Valentine gitu. Ya emang ada Mbak yang nanya? Ada juga gitu kayak misalkan nanya gitu.
kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang memberi itu hibah itu kan ya sodakoh ya, ibadah juga gitu. Walaupun mungkin juga memberinya nggak mesti di hari Valentine, cuman hari itu jadi wasilah kita untuk memberi gitu. Mungkin di hari-hari lainnya gengsi gitu kan ya. Ada momen semua orang reminder Happy Valentine gitu kan. Itu kayaknya sebagai pengingat kita nih gitu buat ngasih ke orang-orang terkasih gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan cintanya. Iya benar. Gitu ya. Kemarin juga ada tulisan yang rame pas hari Valentine itu momentum juga, tulisan dari Kak siapa ya, Muhammad Ridwan ya namanya. Beliau juga nulis kok tentang Valentine, antara kamu memilih untuk jatuh cinta atau membangun cinta. Nah di situ tuh aku juga kayaknya dapat insight baru sih soal membangun cinta. Iya, soal membangun cinta, karena selama ini yang aku tahu ketika aku bucin dengan seseorang, bucin. Aku tuh taunya aku jatuh cinta, tapi ternyata ya begitu. Maksudnya kita harus mulai membangun terminologi baru ya, kalau kita suka sama orang, harusnya kita tuh bisa membangun cinta, karena ya jatuh itu sakit guys. Sakit gitu. Ya Besti. Oke, terus juga misal kalau berbicara tentang, kan kemarin juga rame juga nih konten-konten dari contoh yang kemarin punyanya Magdalene ya, gitu. Emang misalkan Valentine bukan budaya kita, tapi jangan jadi budaya juga dong mencibir orang, menyalah-nyalakan orang, bahkan menyalah-nyalakan orang yang percaya itu, gitu kan. Barangkali aja dia non-Islam gitu kan ya. Itu jadi kayak kita tuh juga jangan membudayakan gampang mengkafir-kafirkan orang, menyesatkan orang dan sebagainya. Karena kemarin nih juga di komentar Instagram kami itu ada yang bilang ini akun sesat nih gitu, gara-gara mengucapkan terminologi Valentine. Tapi it's okay. Itu berarti memang teman-teman pemahamannya di situ. Kita pokoknya menjadikan Instagram tuh bukan hanya kita menyebar konten, tapi teman-teman di situ bisa diskusi. Karena Instagram kita itu bukan berarti kita yang paling paham ya Mbak. Jadi kita berharap juga kawan-kawan menuliskan pemahaman teman-teman di kolom komentar, itu juga bisa jadi ladang ilmu buat kita. Ya, tapi ya tadi ya kita dalam berkomentar juga harus bijaklah dalam bermedia sosial. Dan itu kembali lagi Mbak, jangan jadikan komentar pedasmu itu sebagai budaya gitu. Iya, kan? betul. Karena Islam juga kayaknya nggak mengajarkan kita nyinyir gitu. Kalau mungkin ngasih masukan boleh, kita buka diskusi juga boleh, tapi kemudian tadi ya jangan membudayakan menyalah-nyalakan orang yang berbeda dengan kita. Jangan budayakan juga orang yang mungkin nilainya beda terus kayak kita sesat-sesatin gitu. Itu kan juga budaya yang baik, dan itu malah itulah yang nggak sesuai dengan nilai Islam gitu. Islam itu kan ramah, Islam itu kan nggak marah-marah gitu kan. Ajarannya penuh cinta kasih gitu. Nah kalau kalau memang ajarannya seperti itu, maka ya tadi poinnya jangan fokus pada harinya kemudian karena kita bilang Valentine terus kemudian kamu sesat gitu, kamu nggak. Nah itulah yang malah kata-kata menghujatnya itulah yang sebenarnya tuh malah nggak sesuai dengan nilai ajaran Islam ya gitu, yang penuh dengan cinta kasih dan ramah ini gitu. Jadi kalau mau mengingatkan ya ingatkan saja. Tapi tadi kembali lagi, kalau kami hanya menggunakan terminologi Valentine ya sebagai pengingat kita aja, itu kita tuh jangan lupa mengucapkan kasih sayang ke orang-orang terdekat gitu kan ya. Dan di dalam konten itu juga kan kayak misalkan kamu ngasih coklat jangan cuman ke ayang gitu kan, kamu juga harus membangun cintamu. Artinya ya ketika kamu udah ngasih coklat ke bebekmu gitu, yang punya bebek ya, kamu juga jangan lupa berbagi ke orang lain, berbagi ke orang sekitar. Dan jangan lupa ketika kita sudah berbagi, artinya kita mensyukuri atas nikmat dan pokoknya nikmat yang Allah kasih ke kita gitu, kita bisa kasih juga ke orang lain. Nah, itu salah satu hal yang harus kita praktekkan sih menurut aku di setiap hari Valentine gitu. Karena ya nggak hanya Valentine ya, hari-hari biasa juga. Ya. Tapi itu hanya momentum sih, lebih ke momentum gitu. Intinya apapun harinya ya, misalkan jangankan hari-hari yang mungkin itu yang tadi dalam tanda kutip itu bukan budaya Islam gitu. Bahkan ketika kita berbicara tentang hari besar Islam gitu, misalkan Lebaran dan sebagainya, kalau kita menggunakannya untuk maksiat itu juga walaupun hari baik jadinya buruk gitu loh. Jadi sebenarnya kebaikan keburukan itu bukan pada momentum harinya, tapi bagaimana kita menjalankan hari itu gitu.
Misalkan di hari Lebaran ternyata ada yang mencuri, lah itu kan jadi hari buruk buat dia gitu, yang mencuri gitu kan ya. Tetapi ketika mungkin kita berbicara tentang hari Valentine, tapi kita berbagi ini kan sebuah kebaikan. Jadi jangan lihat momentum-momentum harinya gitu. Dilihat praktek-praktek baiknya, apa yang bisa kita lakukan. Dan lihat substansi pekerjaannya gitu sih. Jadi teman-teman ini juga biar apa ya, kita kalau memandang sesuatu tuh jangan hanya hitam putih ya gitu. Jangan hanya hitam putih. Lihatlah warna-warna lainnya. Karena banyak warna di dunia ini. Betul banget ya. Itu bahasan dari kemarin ya, kita merespon isu Valentine yang ada aja nih yang bilang nih akun sesat nih gitu karena kita bilang Valentine. Hanya karena Valentine gitu. Ya. Padahal nggak di slide tuh, di slide keduanya kita kan bahas tentang bagaimana cinta kita pada Tuhan gitu. Intinya cinta kita pada sesama manusia. Intinya gitu. Ketika kamu udah jatuh cinta sama Tuhan, ya artinya kamu juga harus jatuh cinta ke ciptaannya, apalagi ke yang buatnya gitu. Dan sebaliknya, kalau kita jatuh cinta sama ciptaannya, kita harus jatuh cinta pada penciptanya juga. Nah itu bucin yang stabil ya. Jangan sampai jatuh cinta kepada orang, kemudian lupa nih kepada penciptanya gitu kan ya. Gitu sih. Itu definisi membangun cinta yang sebenarnya harus kita lakukan setiap hari bahkan ya, bukan hanya hari Valentine. Ya betul, jadi ingat ya tadi teman-teman, oke, kalau misalkan teman-teman bilang hari Valentine bukan budaya Islam, ya oke nggak apa-apa, tapi tolong jangan budayakan juga nyinyirin orang, jangan budayakan juga menyalahkan orang, dan gampang menyesatkan, membuat stigma menyesatkan orang gitu. Dan kayaknya satu hal lagi deh Mbak, yang kayaknya hanya terjadi itu di Valentine, bukan terjadi di Valentine, tapi mungkin kebanyakan terjadi hanya saat Valentine aja. Iya, apa? Diskon coklat. Iya betul. Iya, kadang gini orang-orang nih nyinyirin harinya gitu ya, itu bukan tapi juga memanfaatkan momennya gitu. Memanfaatkan momen beli coklatnya gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa karena minyak goreng susah, kita beli coklat aja gitu ya, nggak nyambung banget sih. Oke gitu, jadi memang sometimes gitu tuh orang tuh menyalah-nyalakan hal yang sepele. Misalkan ini bukan budaya Islam, ini bukan budaya, ini coba deh kembali lagi ke terminologi apa sih makna budaya gitu ya. Kemudian misalkan sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah gitu ya. Itu pemaknaan ini juga harus hati-hati ya. Kalau misalkan kita hanya memaknai sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah, lah terus gimana dengan pesawat? Pesawat tuh nggak ada di zaman Nabi loh. Lah tapi orang-orang nggak mempermasalahkan tuh si pesawat ini bukan sesuatu yang bid'ah gitu. Harusnya kalau harus banget sesuatu yang di zaman Nabi terus harus ada di zaman ini, harusnya orang-orang naiknya unta nggak sih ya? Bukan naik pesawat ya, itu bid'ah loh gitu. Tapi yang di bid'ah-bid'ahkan hal-hal yang kayak misal tahlil, wayang kayak gitu-gitu nggak sih? Iya benar. Itu kan kayak hati-hati lah, misalnya jangan lihat tuh pada sesuatu yang objeknya aja, tapi lihat nilainya gitu kan ya. Sesuatu itu bisa baik. Oke teman-teman, saling ngeres, sekian pembahasan kita di Tadarus Instagram kali ini, dan kita masih akan ketemu lagi dengan teman-teman semua di sana dengan pembahasan yang tentunya baru dan merespon isu-isu yang ramai ya, yang ramai, yang aktual di Instagram. Dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar rekomendasi isu apa yang sebenarnya harusnya kita respon. Ya, dan barangkali teman-teman mau berbagi nih bareng kita ya, bareng tim Instagram, tim admin gitu kan, buat ngobrolin apa gitu, apapun maksudnya. Itu boleh banget komentar ataupun DM Instagram kami gitu. Kita ngobrolin apa. Kalau misalkan teman-teman di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, sekitarnya bisa mampir ke studio Mubadalah ID. Kalau jauh bisa juga lewat IG Live dan lain IG Live atau mau Zoom juga bareng sama kita nggak apa-apa. Ya. Sekian dari kami ya teman-teman. Iya, jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kami sangat senang jika teman-teman mau share sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman, ke sahabat, pokoknya share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa teman-teman bisa
klik subscribe dan klik lonceng yang ada di samping tombol subscribe itu agar video-video terbaru dari kita bisa update dan bisa ada notifikasinya gitu ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita Mubadalah ID, Instagram Mubadalah ID dan fanpage Facebook Mubadalah ID. Ya, TikTok juga. TikTok juga Mubadalah. Semuanya sekarang. Semuanya ya. Ya. Ya, itu adalah salah satu cara teman-teman mendukung kami. Kegiatan mendukung kami. Ya. Jadi dukung kami dengan mengikuti semua isu-isu yang ada di Mubadalah ID dan teman-teman juga dengan sangat terbuka untuk berkomentar, untuk memberi saran, masukan dan lain sebagainya. Kita open dan kita welcome banget ya. Benar. Oke, sekian teman-teman. Semoga hari-hari teman-teman sekalian penuh dengan cinta dan kasih sayang. Amin. Dan yang belum ketemu dengan cintanya akan segera dipertemukan. Amin. Ya, dan semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada ya. Karena memang sekarang juga udah mulai lagi nih gitu pandeminya gitu. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Hati-hati, dan jangan dikencengin kalau mau keluar. Ya, jangan lupa bahagia. Sekian dari kami, saya Fevi dan saya Aida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.